Bapak dan Ibu, kali ini kita akan mempelajari komponen proses pembelajaran. Dalam komponen proses pembelajaran ini terdapat 7 butir inti dan 3 butir kekhususan. 7 butir inti pasti semua sudah tahu ya, untuk semua jenjang. Kemudian ada 1 butir kekhususan untuk SLB dan ada 2 butir kekhususan untuk SMK. Mari kita simak. Bapak dan Ibu, izinkan saya menjelaskan subkomponen dari komponen proses pembelajaran ini. Pada prinsipnya terdapat tiga subkomponen, yaitu komponen kualitas pembelajaran, kemudian iklim belajar, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran. Nah, kita lihat subkomponen kualitas pembelajaran itu ada 3. Yang pertama adalah melaksanakan pembelajaran yang efektif. Bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas dilaksanakan secara efektif, melayani semua anak, tidak ada anak yang tertinggal karena proses pembelajaran dirancang secara efektif dan dilaksanakan secara efektif. Yang kemudian subkomponen yang kedua adalah melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar serta menggunakan hasil sebagai dasar perbaikan program berikutnya. Bapak dan Ibu, kita melihat di sini ada kata penilaian. Penilaian yang dimaksud dalam hal ini adalah bukan penilaian sebagai tujuan akhir, tetapi penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran yang tujuannya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi hasil penilaian proses atau yang biasa disebut assessment for learning, assessment untuk tujuan pembelajaran atau assessment as learning, assessment atau penilaian sebagai pembelajaran, maka di dalam hal ini penilaian tersebut bukan sekedar memberikan nilai kepada siswa, tetapi bagaimana guru melihat hasil penilaian tadi untuk melihat keseluruhan proses. Apakah ketika penilaiannya belum sesuai atau belum mencapai tujuan, apakah ini karena proses pembelajaran yang saya pimpin perlu diperbaiki, atau anak-anak yang memang belum memahami konsep tersebut. Maka hasil dari penilaian proses tadi bukan untuk judgement kepada siswa, tetapi untuk memutuskan apakah kita akan melakukan perubahan dalam proses berikutnya atau melakukan peninjauan kembali terhadap apa yang sudah kita sampaikan kepada siswa. Nah, subkomponen yang berikutnya adalah melaksanakan remedial dan atau pengayaan. Jadi dari hasil assessment proses tadi, kemudian diputuskan apakah saya akan melakukan remedial atau pengayaan kepada siswa-siswa tertentu. Jadi yang dimaksud penilaian proses di sini tidak menunggu di akhir, yang kemudian hasilnya diserahkan kepada siswa, ini loh hasil belajarmu. Bukan itu, melainkan hasilnya kita lihat sama-sama apakah tujuan sudah tercapai atau tidak. Nah, oleh sebab itu proses remedial itu atau proses assessment itu dilakukan tidak menunggu sampai tengah semester, tetapi lepas dari satu unit pembahasan selesai, kita sudah punya hasil dari assessment tadi atau hasil penilaian yang kemudian akan menentukan apakah bagian berikutnya saya akan masih merujuk pada yang sebelumnya atau sudah bisa masuk pada bagian atau unit pembelajaran berikutnya. Jadi yang dimaksud penilaian di sini bukan penilaian untuk memberikan judgement kepada siswa, tetapi justru untuk melihat kualitas proses pembelajaran kita, apakah sudah mencapai tujuan atau belum. Berikutnya adalah iklim belajar. Nah, dalam hal ini ada 3 subkomponen. Yang pertama,
menunjukkan partisipasi aktif dalam belajar. Bapak dan Ibu, partisipasi aktif dalam belajar ini banyak bergantung pada iklim belajar. Salah satunya misalnya iklim belajar yang diciptakan anak-anak tidak merasa terancam ketika menjawab kurang tepat. Kenapa? Karena gurunya memberi dukungan. Dan ketika teman-temannya bersorak, gurunya melakukan pencegahan. Sehingga setiap anak merasa nyaman berada di dalam kelas dan bisa ikut berpartisipasi aktif karena tidak merasa terancam. Kemudian subkomponen yang berikutnya adalah menunjukkan budaya literasi, membaca, dan menulis. Nah, dalam hal ini, apakah proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas mengembangkan aktivitas-aktivitas yang merangsang anak untuk membaca dan menulis. Dan ini bukan hanya pada mata pelajaran tertentu, misalnya bahasa Indonesia saja, tidak. Tetapi dalam semua materi pembelajaran, anak dirangsang untuk membaca dan menulis. Karena apa? Karena itu akan merupakan latihan pengembangan literasi siswa. Subkomponen berikutnya adalah menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, bersih, dan memudahkan siswa untuk belajar. Jadi 3 subkomponen dalam iklim belajar ini saling terkait satu sama lain. Ketika suasana tidak aman dan tidak nyaman, maka akan muncul keengganan sebagian anak untuk berpartisipasi, terutama anak-anak yang belum terbangun motivasi belajarnya. Nah, berikutnya, subkomponen berikutnya adalah pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran. Dalam hal ini, yang penting bukan sarana dan prasarana itu sudah terpenuhi di sekolah, melainkan sarana dan prasarana yang ada terlepas dari itu sederhana atau mewah, tetapi dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran secara maksimal. Jadi apa gunanya ketika ada lab IPA yang mewah, tetapi lebih sering dikunci daripada dipakai. Nah, dalam hal ini kita perlu memastikan bahwa sarana dan prasarana yang disediakan di sekolah tersebut digunakan semaksimal mungkin untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, kita masuk pada 3 komponen kekhususan. Yang pertama adalah kekhususan untuk SLB, dan di sini hanya ada 1. Untuk melihat kualitas pembelajaran di kelas dalam hal pelaksanaan pembelajaran individu. Nah, pelaksanaan pembelajaran individu di sekolah luar biasa ini harus ada, karena di SLB biasanya terdapat berbagai anak dengan berbagai kekhususan, dan seringkali ada anak-anak yang membutuhkan individualized education program atau pembelajaran individu di mana anak dibimbing secara individual. Nah, di sini biasanya melibatkan ahli atau mungkin guru-gurunya yang memang mempunyai keahlian untuk membimbing anak-anak secara individual. 2 komponen kekhususan yang lain adalah dari SMK. Yang pertama, kualitas pembelajaran di kelas dalam hal penyelenggaraan unit produksi, business center atau technopark. Nah, di sini di dalam proses pembelajaran, apakah dalam penyelenggaraannya di sana ada unit produksi yang digunakan sebagai bagian daripada proses pembelajaran. Kekhususan yang berikutnya adalah dalam hal pelaksanaan praktik kerja lapangan atau PKL. Nah, ini tersedia atau tidak? Karena dalam hal praktek kerja lapangan ini juga tergantung bagaimana sekolah membangun
jaringan dengan dunia kerja yang ada di sekitarnya, agar nantinya anak-anak mendapat kesempatan untuk praktek kerja lapangan sesuai dengan bidang vokasi yang ditekuni. Jangan sampai asal ada PKL di tempat kerja yang tidak berhubungan dengan bidang yang ditekuni di sekolah menengah kejuruan tersebut. Bapak dan Ibu, izinkan sekarang saya menjelaskan satu persatu setiap butir dan level capaian kinerja. Mari kita mulai dengan butir nomor 12, yaitu proses pembelajaran berlangsung secara aktif dengan melibatkan seluruh siswa dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran pada satuan pendidikan. Nah, yang dimaksud dengan butir ini butir ini relatif kompleks. Kenapa? Karena untuk sampai kepada proses pembelajaran yang efektif diawali dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif. Di sini yang saya merah dan tebalkan ini adalah kata kunci ketika melakukan professional judgment dan menentukan penilaian. Di sini level 4 ditandai dengan kata kunci secara aktif, melibatkan keterampilan berpikir tinggi. Kemudian dilaksanakan melalui pengalaman konkret. Jadi anak-anak mengalami apa yang diajarkan, tidak hanya menyimak saja, dan menyajikan materi yang lebih bermakna bagi kehidupan siswa, serta ini ada kata kunci lagi, berdampak pada pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. Nah, ketika ini yang dicapai, maka sekolah berhak mendapatkan di level 4. Jadi di sini ada beberapa kata kunci. Proses pembelajaran aktif melibatkan keterampilan berpikir kritis melalui pengalaman konkret dan menyajikan materi lebih bermakna, serta kata kunci berikutnya adalah berdampak pada pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. Nah, pada level di bawahnya, level 3, memang sudah ada proses pembelajaran aktif, tetapi Bapak Ibu perhatikan di sini tidak ada melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Memang di kelasnya aktif, melalui pengalaman konkret, menyajikan materi yang lebih bermakna, namun yang tidak ada dua, keterampilan berpikir tingkat tinggi dan berdampak pada pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. Nah, turun lagi pada level 2, dalam proses pembelajaran, memang siswa diberi kesempatan untuk belajar aktif, tetapi tidak melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, tidak melalui pengalaman yang konkret, pembelajaran materi yang lebih bermakna pun tidak ada, apalagi berdampak pada pemecahan masalah sehari-hari. Nah, di level 1, ketika kita menyaksikan proses pembelajaran di mana guru banyak menjelaskan dan siswa memperhatikan atau mengerjakan tugas, itu level 1. Karena tidak ada kata kunci pada level-level sebelumnya, tidak tercantum sama sekali pada level 1. Bapak dan Ibu, kita bahas butir 13, penilaian proses dan hasil belajar digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan dilaksanakan secara sistemis. Perhatikan di sini, penilaian proses dan hasil belajar bukan merupakan tujuan akhir. Jadi penilai itu bukan akhir yang kemudian untuk melakukan judgement terhadap siswa, tetapi digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan dilakukan secara sistemis.
Mari kita pelajari satu persatu kata kunci yang ada pada setiap level. Di level 4, kalau Bapak Ibu perhatikan, ada kata kunci guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar dengan menggunakan berbagai teknik penilaian untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran dan dilakukan secara sistemis dan berkesinambungan, kemudian berdampak pada perbaikan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Ada beberapa kunci di sini ya, menggunakan berbagai teknik penilaian untuk mencapai tujuan pembelajaran sistemis, berkesinambungan, dan berdampak pada perbaikan proses pembelajaran. Di level di bawahnya memang masih menggunakan berbagai teknik penilaian untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran, namun di sini tidak dilakukan secara sistemis, walaupun dilakukan secara berkesinambungan dan di sini tidak berdampak pada proses pembelajaran, perbaikan proses pembelajaran. Di level 2, guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar sesuai tujuan pembelajaran, tetapi tidak menggunakan berbagai teknik dan belum digunakan untuk perbaikan pembelajaran. Pada level 1, memang ada penilaian proses dan hasil belajar, namun tidak memperhatikan tujuan pembelajaran. Mungkin di sini pusat perhatiannya apakah materi selesai atau tidak, sehingga tujuan pembelajaran tidak menjadi rujukan utama. Sampai pada butir 14, yaitu program remedial dan atau pengayaan diberikan kepada siswa yang memerlukan. Butir ini masih terhubung dengan butir sebelumnya, yaitu proses penilaian yang digunakan sebagai dasar untuk melihat apakah perlu ada remedial dan atau pengayaan. Mari kita lihat secara lebih teliti di tiap-tiap levelnya. Pada level 4, di sini ada kata kunci sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan, serta berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Jadi di sini guru melaksanakan program remedial dan atau pengayaan secara sistemis, terstruktur, dan berkelanjutan dengan menggunakan berbagai strategi dan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nah, ketika belum ada dampak terhadap peningkatan hasil belajar siswa, ya tidak dapat digolongkan pada level 4. Di level 3, memang dilakukan melaksanakan program remedial atau pengayaan secara sistemis iya dan terstruktur iya, namun di sini tidak ada berkelanjutan. Jadi sistemis iya, terstruktur iya, tapi tidak berkelanjutan. Dengan menggunakan berbagai strategi iya dan berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Jadi di sini kata kunci yang tidak ada adalah berkelanjutan. Ya, pada level 3 tidak berkelanjutan. Bagaimana dengan level 2? Guru melaksanakan program remedial dan pengayaan sesuai dengan kebutuhan secara sistematis dan terstruktur, menggunakan berbagai strategi dan berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa secara terbatas. Perhatikan di sini, secara terbatas dan pada beberapa mata pelajaran saja. Tidak pada semua mata pelajaran. Dalam hal ini kita perlu melihat lebih cermat bahwa kelihatannya memang sudah melaksanakan program remedial yang sistematis dan terstruktur serta berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa, tetapi di sini terbatas dan hanya pada beberapa mata pelajaran saja.
Bagaimana dengan level 1, level yang paling rendah? Guru memang melaksanakan program remedial atau pengayaan, tetapi terbatas pada pemberian tes atau pekerjaan rumah. Jadi itu mendapatkan, memang dia melakukan program remedial atau pengayaan, tapi diberikan hanya merupakan retest, tes ulang, atau pekerjaan rumah saja. Ini adalah tentang siswa berpartisipasi aktif dalam belajar dan suasana pembelajaran di kelas menyenangkan. Sekali lagi, ketika kita mengatakan di kelas di sini bukan berarti ruangan ya, tetapi di dalam kelas pembelajaran. Nah, mari kita cermati kata kunci untuk level 4. Karena di sini tentang keaktifan dan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, suasana pembelajaran dinamis. Jadi kelasnya dinamis dengan adanya interaksi antar siswa, interaksi siswa dan guru, dan terlihat siswa antusias dalam belajar. Suasana kelasnya menyenangkan dan menarik sehingga berdampak, nah lagi-lagi berdampak pada pencapaian tujuan pembelajaran. Bapak dan Ibu, kata kuncinya yang ada di sini adalah dinamis. Ada interaksi antar siswa, siswa dan guru, kemudian siswa antusias, dan kata kunci yang terakhir adalah berdampak pada pencapaian tujuan pembelajaran. Pada level 3, terlihat memang suasana pembelajaran dinamis dengan adanya interaksi antar siswa, interaksi siswa dengan guru, dan siswa antusias dalam belajar dan suasana kelasnya menyenangkan dan menarik, tetapi ada yang hilang. Tidak ada kata kunci utama berdampak pada pencapaian tujuan pembelajaran. Ya. Jadi ini ketika kata kunci ini tidak ada, walaupun ada interaksi, muridnya antusias, tidak bisa jatuh di level 4, tetap jatuh di level 3. Bagaimana dengan level 2? Suasana kelasnya tertib. Nah, ini kita suka tertipu nih ya. Suasana kelasnya tertib dan terlihat interaksi timbal balik antar siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. Kelas yang aktif itu dinamis ya. Jadi di level 2 itu tidak ada kata dinamis ya. Dan tidak ada kata antusias. Ya, siswa melaksanakan perintah guru dan suasananya tertib. Pada level yang paling bawah, suasana kelasnya tertib, walaupun penyampaian materi berlangsung satu arah dari guru ke siswa. Ini jatuh di level 1, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini perlu kecermatan asesor dalam menentukan di level yang mana proses pembelajaran yang tengah diobservasi atau dalam wawancara dan seterusnya. Nah, pada butir ini, butir 16, berhubungan dengan literasi membaca dan menulis. Bunyi butirnya adalah guru melakukan pembiasaan literasi membaca dan menulis. Ingat, pembiasaan literasi membaca dan menulis ini bukan hanya dominasi satu pelajaran, yaitu pelajaran bahasa Indonesia saja. Tidak, tetapi semua mata pelajaran itu melibatkan informasi, sehingga informasi yang disampaikan dari mata pelajaran yang ada dapat menjadi mediasi untuk pengembangan literasi membaca dan menulis. Mari kita simak kata kunci yang ada pada level 4. Ya.
guru melakukan pembiasaan literasi membaca dan menulis di sekolah atau madrasah yang berdampak pada terbentuknya budaya. Terbentuknya budaya. Kalau budaya nih berarti sudah tidak ada perintah. Perintah sudah otomatis berjalan. Ya, terbentuknya budaya membaca dan menulis di luar kelas. Bukan dalam proses pembelajaran tetapi juga di luar kelas. Yang kedua, kata kuncinya adalah menghasilkan karya-karya literasi seperti majalah dinding, cerpen, karya tulis lainnya. Dan kata kunci yang penting, terpublikasikannya karya literasi siswa di masyarakat. Nah, ini baru di level 4. Ketika publikasi karya anak-anak, karya siswa sudah ada di masyarakat. Ya. Nah, pada level berikutnya, di sini guru melakukan pembiasaan literasi membaca dan menulis, sudah ada dampak pada terbentuknya budaya membaca dan menulis, dan siswa sudah menghasilkan karya-karya literasi seperti majalah dinding, cerpen, karya tulis lainnya. Tetapi perhatikan, yang ketiga belum terpublikasikan. Jadi karya literasi siswa hanya terbatas di sekolah saja, belum terpublikasi di masyarakat. Nah, pada level 2, guru melakukan pembiasaan literasi membaca, menulis, berkomunikasi, berlatih atau berkarya, tetapi belum berdampak pada kebiasaan yang dilakukan oleh siswa di luar sekolah. Perhatikan di sini belum ada dampak kebiasaan. Ya. Kemudian di level yang paling bawah, level 1, guru belum melakukan pembiasaan membaca, menulis, berkomunikasi, berlatih atau berkarya secara terprogram. Ya. Jadi belum melakukan pembiasaan. Nah, sekarang butir 17, yaitu guru menciptakan suasana belajar yang memperhatikan keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan memudahkan siswa untuk belajar. Bapak dan Ibu, ketika kita berbicara menciptakan suasana belajar yang memperhatikan keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan memudahkan siswa untuk belajar, di sini kata kuncinya, apakah proses menciptakan suasana belajar yang memperhatikan keamanan dan seterusnya ini melibatkan siswa. Ya. Nah, di level 4 di sini perhatikan guru mengimplementasikan prosedur pembelajaran yang melibatkan siswa dalam menjaga keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan kemudahan secara fisik maupun psikis dalam belajar siswa dengan membangun hubungan baik antar siswa dan antara siswa dan guru yang saling menghormati dan menghargai sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Jadi di sini kata kuncinya adalah melibatkan siswa dalam menjaga keamanan dan kenyamanan dan kebersihan. Ya. Kemudian pada level berikutnya, level di bawahnya, bukan melibatkan siswa, di sini memperhatikan. Guru mengimplementasikan prosedur pembelajaran yang memperhatikan. Jadi siswa tidak terlibat. Memperhatikan keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan seterusnya. Namun di sini tidak ada kata kunci melibatkan siswa. Pada level 2, belum optimal mengimplementasikan prosedur pembelajaran yang memperhatikan keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan kemudahan secara fisik maupun psikis dalam belajar siswa. Bapak dan Ibu, di sini memang ada sih gitu, tapi belum optimal. Nah, di level 1, guru tidak mengimplementasikan prosedur pembelajaran yang memperhatikan keamanan, kenyamanan,
kebersihan, dan kemudahan secara fisik maupun psikis untuk dapat diakses siswa dalam belajar. Bapak dan Ibu, perhatikan kata kuncinya. Walaupun di sini kata kuncinya satu, tetapi memberikan dampak yang besar. Ya, di level 4 ini ketika sekolah atau guru mampu melibatkan siswa, keamanan dan kenyamanan, maka di sana terbentuk environment atau lingkungan yang sehat karena anak-anak terlibat untuk menjaga, ya. Dan pada level di bawahnya hanya memperhatikan, pada level 2 belum optimal, dan pada level 1 tidak mengimplementasikan. Butir 18. Sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah atau madrasah dimanfaatkan dengan optimal dalam proses pembelajaran. Artinya apa? Ketika sarana dan prasarananya bagus, tetapi tidak digunakan secara optimal, ya tidak ada artinya. Mari kita lihat satu persatu. Pada level 4, proses pembelajaran memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di dalam dan di luar sekolah dan madrasah, baik yang tersedia maupun kreasi guru dan siswa. Nah, ini kata kuncinya pada level 4, yaitu tidak terbatas hanya pada sarana dan prasarana yang ada di dalam dan di luar sekolah, namun juga juga ada kreasi guru atau siswa sebagai media dan sumber belajar yang berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan capaian hasil belajar siswa. Ya, berdampak ini ya, berdampak. Jadi kata kuncinya di sini ada sarana dan prasarana yang ada di dalam dan di luar sekolah dan ditambah dengan kreasi guru atau siswa. Ini kata kunci ya, kata kuncinya ada kreasi guru dan siswa. Ya, dan kemudian berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Nah, pada level yang di bawahnya, level 3, proses pembelajaran hanya memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di dalam dan di luar sekolah. Tetap masih berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan capaian hasil belajar siswa. Namun yang tidak ada di sana adalah media yang merupakan kreasi guru atau siswa. Pada level 2, proses pembelajaran memanfaatkan sarana dan prasarana sebagai media dan sumber belajar yang terbatas, baik jumlah maupun jenisnya. Jadi pemanfaatan sarana dan prasarana itu terbatas saja, sehingga belum berdampak pada mutu proses pembelajaran. Di level 1, proses pembelajaran belum semuanya memanfaatkan sarana dan prasarana sebagai media dan sumber ajar. Bapak dan Ibu, berikutnya kita akan membicarakan 3 butir kekhususan dalam komponen proses pembelajaran. 1 butir kekhususan untuk SLB dan 2 butir kekhususan untuk SMK. Bapak dan Ibu, komponen kekhususan yang pertama dari SLB di sini berbunyi, guru melaksanakan program pembelajaran individu atau PPI ya untuk siswa tertentu sesuai kebutuhannya dan didasarkan pada hasil assessment. Nah, kita lihat di sini ketika itu pada level 4 di sini guru melaksanakan program pembelajaran individu untuk siswa dengan kondisi tertentu secara terencana. Ini kata kuncinya, terencana, terprogram, dan didasarkan
atas hasil asesmen. Kemudian kata kunci yang penting adalah berdampak terhadap peningkatan capaian belajar siswa secara optimal. Nah, di sini mesti cermat bahwa program pembelajaran individu tersebut ada, terencana di sekolah tersebut atau terprogram, dan didasarkan pada hasil asesmen. Dan yang paling penting untuk level paling tinggi ini adalah berdampak terhadap peningkatan capaian belajar siswa secara optimal. Nah, pada level di bawahnya tetap ada program pembelajaran individu untuk siswa secara terencana dan terprogram dan didasarkan kepada hasil asesmen, tetapi kalau Bapak Ibu cermati di sini tidak ada dampak terhadap peningkatan capaian belajar siswa, apalagi secara optimal. Jadi di sini PPI-nya ada, terstruktur, berdasar hasil asesmen, namun tidak berdampak. Ya. Nah, di level berikutnya tetap ada guru melaksanakan program pembelajaran individu ada, namun kalau Anda cermati di sini tidak berdasarkan hasil asesmen dan belum dilaksanakan secara terencana. Ya, pada level yang terakhir di sini guru melaksanakan program pembelajaran klasikal tanpa menggunakan program pembelajaran individu. Nah, ini butir kekhususan untuk sekolah luar biasa. Pada butir ini kita membahas kekhususan untuk sekolah kejuruan, SMK atau MAK. Di sini butirnya mengatakan SMK atau MAK menyelenggarakan unit produksi, business center, atau technopark. Nah, ketika ini ada, jika kita melihat level yang tertinggi, bukan sekedar ada, tetapi SMK atau MAK menyelenggarakan unit produksi, business center, atau technopark yang dikelola dengan baik. Perhatikan kata kuncinya, memberikan manfaat bagi SMK atau MAK dan diselenggarakan secara berkesinambungan. Ya, kata kuncinya memberikan manfaat dan berkesinambungan, artinya diselenggarakan terus-menerus. Di level yang berikutnya, SMK atau MAK, sekolah kejuruan ini memang menyelenggarakan unit produksi, business center atau technopark dan dikelola dengan baik. Namun kalau Anda perhatikan di sini tidak memberikan manfaat dan tidak berkesinambungan, atau mungkin belum memberi manfaat dan belum berkesinambungan. Ya, memang ada sih, tapi dan dikelola dengan baik. Namun ketika ditinjau lebih jauh tidak memberikan manfaat dan tidak berkesinambungan. Nah, pada level yang di bawahnya memang ada SMK atau MAK ini menyelenggarakan unit produksi atau business center atau technopark, namun belum dikelola dengan baik. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan level 4, level 3, level 2 ada, ya, ada unit produksinya. Namun urutan daripada keberadaan itu, kalau yang paling tinggi memberikan manfaat dan berkesinambungan, yang kedua diselenggarakan dengan baik saja, yang berikutnya di bawahnya menyelenggarakan unit produksi tetapi belum dikelola dengan baik. Nah, tentunya untuk level terendah adalah sekolah kejuruan tersebut belum menyelenggarakan unit produksi, business center, atau technopark. Jadi ya seperti sekolah biasa saja, business centernya tidak ada. Butir kekhususan yang kedua dari sekolah kejuruan adalah siswa melaksanakan praktek kerja lapangan atau biasa disebut PKL. Nah, dalam hal ini
PKL memang lazim ada di SMK. Namun ketika kita melihat lebih jauh kualitas PKL-nya, nah di level yang paling tinggi siswa melaksanakan praktek kerja lapangan dalam waktu 1 semester, ya kata kunci ya, dalam waktu 1 semester sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari dan ini yang paling penting, memberikan manfaat bagi perbaikan proses pembelajaran di SMK. Jadi kata kunci yang harus kita pegang adalah bahwa PKL ini dilaksanakan full 1 semester dan sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari. Nah, tentunya di level 3 di sini praktek pekerja lapangan ada. Dilaksanakan dalam waktu 1 semester. Ya. Dan dalam kompetensi sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari. Namun kata kunci yang lebih penting di sini untuk menunjukkan makna daripada PKL itu sendiri tidak ada. Ya, jadi belum memberikan manfaat bagi perbaikan proses pembelajaran di sekolah kejuruan ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ya, jadi level 4 dan level 3 ini hampir sama sebenarnya. Hanya bagian yang penting yaitu manfaat bagi perbaikan proses pembelajaran hilang di level 3. Di level 2 tetap ada siswa melaksanakan praktek kerja lapangan, kemudian tetap sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari. Perhatikan di sini, tidak cukup waktunya, dikerjakan hanya kurang dari 1 semester. Ya, jadi ini perhatikan banyak sekali kata kunci yang hilang di sini. Kata kunci 1 semester tidak ada, kata kunci berdampak juga tidak ada. Namun yang ada hanya sesuai dengan kompetensi keahlian saja. Nah, kemudian di bagian yang di level yang paling rendah tetap ada siswa melaksanakan praktek kerja lapangan, namun perhatikan kata kuncinya tidak sesuai dengan kompetensi keahlian. Jadi ya ada sih, tetapi tidak sesuai dengan kompetensi keahlian tampaknya di sini asal ada saja. Ya, jadi makna dari esensi daripada praktek kerja lapangan di situ nyaris tidak ada. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan penjelasan yang saya sampaikan ini memberikan wawasan lebih baik terhadap butir-butir yang ada dalam komponen proses pembelajaran. Terima kasih.